Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita ya, sahabat Inspirasi TV. Udah lama kita nggak buat video nih ya. Nah, video kali ini kita sedang berada di kandang kambing, kandang domba nih, kandang domba. Nah, saya akan berbagi pengalaman sedikit ya, pengalaman pribadi dalam mencari indukan-indukan atau pejantan-pejantan untuk dipelihara. Ya, bagi sahabat semua yang memulai peternakan bisa juga mencontoh tips atau trik saya dalam mencari indukan atau jantan untuk bibitan atau untuk beternak. Nah, yang pertama untuk mencari calon-calon domba atau kambing yang akan kita pelihara, kita harus melihat, ya kan, melihat pergerakan kambing itu dia harus aktif. Kambing atau domba itu harus aktif, harus banyak bergerak, banyak beraktivitas, itu menandakan bahwasannya kambingnya sehat. Kepala selalu tegak ya, kepala tegak, tidak banyak menunduk. Kepala harus selalu tegak, tidak banyak menunduk dia. Nah, seperti ini kan kepala tegak nih sahabat, terlihat ya, dia sebagaikan menantang. Dan terlihat tuh seperti mau menantang. Nah, ini yang terlihat sehat. Kalau kita mau beli jantanan yang seperti ini, nah, dia. Yang selanjutnya kita harus melihat mata ya kan. Mata ini seperti ini, matanya bersinar, matanya macam-macam berkaca-kaca, macam dilaminating lah ya kan. Bersih kilat matanya, nampak kayak berair tapi dia bukan berair, ya kan. Dia menandakan bahwasanya matanya itu sehat ya, normal, jadi tidak ada kendala di bagian mata. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan yang sahabat semua yang ingin membeli hewan ternak kambing atau domba adalah ukuran badannya, ukuran tubuhnya. Ukuran badan kambing itu harus proporsional juga kayak manusia juga. Jadi kambing itu harus proporsional, badannya harus bagus ya, terlihat bagus. Tingginya, mulai dari tingginya ini berapa, saya agak susah sih mengukur sentinya nih. Ini kalau saya berdiri nih kira-kira hampir sepinggang saya ini, hampir sepinggang. Ini untuk jantan yang satu ini hampir sepinggang. Nah, jadi dia harus cukup tinggi ya, jadi nanti dapat menghasilkan anakan yang cukup bagus. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat bagian dada, lebar dadanya. Nah, lebar dadanya juga harus kita lihat ya. Jadi kita juga harus melihat bagian lebar dada. Nah, bagian lebar dada itu ada di sini nih, tuh, ini lebar dada agak ketutupan ini ya, karena ini pejantan. Itu bagian lebar dada ada di situ. Itu kita harus lihat lebar dadanya, dia nggak menyempit. Nah, kalau dia menyempit berarti ini kambing kurang bagus ya, dan tidak begitu melebar. Jadi kambing itu memang nampak proporsional. Kita bisa melihat sih, bisa membedakan mana yang bagian dadanya bagus, mana yang kurang bagus. Mungkin dalam beberapa kasus kalian akan agak kesulitan ya membedakannya mana jenis kambing yang bagus atau domba yang bagus, karena kalian masih beberapa kali. Namun seiring berjalan waktu, melihat maka akan terbiasa dengan cara memilih bentuk tubuh atau kambing atau domba yang sehat ya. Oke, selanjutnya kita harus juga memperhatikan bagian kakinya ya. Bagian kakinya harus lurus, terlihat kokoh, serta memiliki tumit yang tinggi. Nah, itu nanti itu mana ya cara melihat itu. Ini bagian tumitnya itu tinggi, Nah, tuh tumitnya terlihat tinggi. Tuh bagian tumit terlihat tinggi, kakinya lurus. Nah, kakinya tuh lurus ini ya, kakinya lurus, bagus ya, terus bagus. Ini kambing bagus. Ini dia sebenarnya tadi lagi tidur nih, lagi istirahat nih karena udah makan kenyang ya. Tapi kita bangunkan, entah terbangun tersendiri karena ada kita ya kan.
Oke, tips selanjutnya dari saya, umur harus di atas 1 tahun. Nah, untuk indukan yang bagus, untuk pejantan atau indukan yang bagus tuh umur harus di atas 1 tahun. Nah, kita melihat dari sebelah sini agak panas nih. Umur harus di atas 1 tahun ya. Ini bisa dilihat tuh perutnya, umur harus di atas 1 tahun. Jadi kalau untuk bagian kambing betina dia tingkat kesuburan reproduksi sedang ya. Ya kalau 1 tahun tuh itu masih galak-galaknya dalam memproduksi anakannya. Kalau kita mau buat kambing yang beranak-anak pinak, nah itu kalau untuk yang pejantan tuh dia bagian spermanya udah bagus kalau udah di atas 1 tahun. Dia udah dikatakan produksi ya. Ini tuh bagian. Nah itu oke. Selanjutnya yang perlu perhatikan udah pasti tubuhnya tidak boleh cacat ya. Jadi bagian tubuh kambing atau domba itu tidak boleh ada yang cacat. Kalian harus perhatikan mulai dari bagian alat pencernaannya, apa itu bilangkannya ya, bagian belakang lah, buang kotorannya itu harus terlihat kering ya, tidak boleh kotor, becek, atau dia kotor biasa. Kalau untuk bagian domba bulunya sedikit kotor, gimbal gitu biasa, tapi dia bagian tempat pembuangan kotoran itu tidak becek atau berair ya, dia tetap bersih, tetap kering, jadi tidak ada bagian-bagian yang kotor atau wah itu kan dia lincah gitu kan. Nah, jadi bagian tidak, pastikan semua bagian tidak ada yang cacat, tidak ada yang luka. Dan selanjutnya untuk bagian indukan ya, indukan kalau kita mau beli buat peranakan itu, untuk beranak-beranakkan, pastikan dia dari keturunan yang memiliki keturunan 2 ekor ya, 2 ekor anakan. Nah ini tadi ya, untuk bagian apa namanya nih, kotoran itu belakang dia nggak berair ya, nggak becek gitulah. Nah untuk bagian indukan baik itu jantan mau betina ya, menurut saya perlu kita pastikan itu berasal dari peranakan yang 2 ekor ya, 2 ekor ya. Jadi dia dari indukan yang melahirkan 2 ekor ya kan, keturunan 2 atau dia kembar ya, biasa dibilang kembar ya kan, tapi kita di kampung biasalah bilangnya 2 ekor ya kan. Sekali beranak 2 ekor itu gunanya apa, untuk lebih menguntungkan ya. Jadi dalam beranak sekali itu bisa mendapatkan 2 anakan dari hasil pemeliharaan 1 ekor indukannya. Nah untuk selanjutnya apa yang biasa saya guna apa ya, yang pasti ya itulah, yang 2 ekor peranakan itu sangat penting ya kita dalam berbisnis peternakan domba atau kambing. Kalau kambing biasanya kambing dia setahun sekali, kalau domba dia setahun 2 kali. Jadi kalau sekali beranak dalam 1 ekor itu 2, bisa menghasilkan dalam setahun itu 1 indukan. Nah bisa dikalkulasikan jika ada 10 indukan, berarti dalam 1 tahun itu ada 40 ekor anakan yang dapat kita hasilkan. Tidak ya, terkadang sih dari indukan yang menghasilkan 2 anakan, kita ambil anaknya itu belum tentu juga dapat menghasilkan 2, bisa jadi 2, bisa jadi 1. Namun biasanya kalau kita ambil dari hasil keturunan kembar, biasanya dia akan melahirkan kembar atau melahirkan 2 anak juga dalam sekali produksi, seperti itu. Nah selanjutnya kalau untuk bagian betina, pastikan
jika membeli bagian putingnya ya, kalian harus memastikan bagian puting domba atau kambing itu bagus ya. Bagian putingnya, jumlah puting harus 2 buah dia, jangan 1. Nah itu bisa dicurigai kalau 1 ya kan. Jadi puting domba atau kambing itu 2 dia, kanan dan kiri dalam 1 kantong ya kan. Oke, kalau untuk badan yang proporsional untuk seorang ya, seekor kambing atau domba itu biasanya 20 kilo taksiran, 20 kilo bobot keseluruhan ya, mulai dari pokoknya timbang hidup dia 20 kilo, itu jumlah yang bagus ya. Oke, untuk kawan-kawan semua yang mau mulai beternak, demikianlah tips dari saya yang biasa digunakan untuk melihat bibit ya. Yang pastikan kambing itu lincah atau domba itu lincah, pastikan tidak ada cacat sedikit pun di bagian manapun, jangan ada sampai ada yang cacat, dan pastikan bentuk tubuhnya itu bagus ya, tingginya, panjangnya, dan lebar dada. Selanjutnya itu mata harus kita cek, dan gigi. Nah itu yang penting juga, gigi itu harus dicek ya kan. Oke lah, demikian sahabat semua video singkat dari saya. Mungkin video ini dapat membantu kawan-kawan sahabat semua yang mau mulai peternakan kambing atau domba. Semoga peternakannya sukses, banyak hasilnya, dan memuaskan, dimudahkan dalam beternak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.